Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Seorang ayah kehilangan anak laki-lakinya. Diduga awalnya anak ini mengakhiri hidupnya sendiri. Karena waktu ditemukan, sang ayah ini melihat anaknya mati tergantung di dalam kamarnya. Kematian anak ini awalnya sempat menimbulkan kecurigaan karena anak ini nggak menunjukkan tanda-tanda depresi. Bahkan si anak ini dikenal dari dulu sebagai anak yang periang. Pada akhirnya disimpulkan kalau anak ini memang mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai satu ketika sang ayah memberi kesaksian kalau kematian anaknya itu karena autoerotic asphyxia. Memang gak mudah ya bagi seorang ayah untuk menceritakan hal ini karena ini berarti membuka aib anaknya. Tapi sang ayah bersikeras katanya agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama dengan anak saya. Apa itu autoerotic asphyxia? Akan saya jelaskan di video ini. Cerita yang akan saya sampaikan di sini berdasarkan kesaksian sang ayah. Korban ini seorang laki-laki berusia 23 tahun. Dari kecil dia dikenal sebagai pribadi yang ceria. Korban ini anak pertama dari 3 bersaudara. Dia punya 2 orang adik perempuan yang masih sekolah di SMP dan SMA. Gak cuma ceria, dari kecil ini korban itu adalah sosok kakak yang sangat ngejagain adik-adiknya. Bahkan waktu korban di usia 20 tahun, ibu korban meninggal dunia karena sakit. Dan waktu itu bapak dan juga kedua adiknya ini sangat-sangat sedih sampai si bapak ini harus dirawat psikiater karena sangat terpukul kehilangan istrinya. Tapi saat itu si korban ini bisa menggantikan figur si bapak ini untuk kedua adiknya. Dia jagain adik-adiknya, terus dia juga ya mengambil alih tugas sang ayah karena saat itu mereka memang punya usaha di keluarga. Sang ayah bilang, jujur aja saya tuh malu loh ngeliat anak saya. Waktu istri saya meninggal, saya begitu terpukulnya, saya depresi sampai gak bisa bangun di tempat tidur selama berminggu-minggu. Tapi ngeliat ketegaran anak saya kagum. Dan anak saya itulah yang dengan sabar nyuapin saya, motivasi saya buat mandi, buat bersih-bersih diri. Dan kalau dibilang saya tuh bisa sembuh dari depresi saya, itu karena anak saya itu. Kadang-kadang saya juga mikir, apa jangan-jangan itu salah satu penyebabnya. Karena waktu istri saya ini meninggal, si ibu si korban ini, dia sama sekali hampir gak pernah nangis. Dia kelihatan tegar. Saya juga mikir apa jangan-jangan saat itu anak saya tuh mendem kesedihannya tuh sampai dia tertekan dan lama-lama itu numpuk. Dan itu masih jadi pertanyaan bagi sang ayah. Setelah sang ayah ini pelan-pelan bisa bangkit, pulih dari depresinya, usaha keluarga mereka mulai membaik. Pemasukan di keluarga mereka yang sempat naik turun akhirnya stabil lagi. Saat itu usia korban ini masih 21 tahun. Korban milih bekerja daripada nanya ke ayahnya kapan saya bisa kuliah. Karena saat itu ya korban ngeliat ya yang namanya kondisi di keluarganya tuh nggak memungkinkan. Dan saat kondisi keuangan yang baik, sang ayah ini nawarin ke anaknya, kamu mau kuliah nggak? Dan saat itu si korbannya nggak langsung terima. Saat itu korban bilang, iya pak nggak apa-apa saya mau kuliah tapi ada syaratnya. Satu, saya harus yakin kalau kedua adik-adik saya itu ya aman lah sekolahnya sampai lulus. Dan mereka juga bisa kuliah karena saya mau mereka nanti sekolah setinggi-tingginya. Yang kedua, saya mengambil program di mana begitu saya lulus saya bisa langsung kerja. Supaya saya nggak lama-lama jadi beban di keluarga. Sang ayah ini terharu bukan main. Sampai ketika anak ini mulai kuliah, sang ayah ini langsung belikan anaknya ini sebuah laptop sama ponsel pintar smartphone untuk fasilitas penunjang kuliah si anak ini. Si anak ini kuliah dengan rajin, terus jaga setiap hari ya dia tuh bilang di sekolahnya itu dia senang sekali di kuliahnya. Si bapak juga senang, dia bilang syukurlah saya bisa memfasilitasi anak saya dengan berbagai macam fasilitas supaya dia tuh lancar kuliahnya. Tapi si ayah ini sama sekali nggak mengira kalau laptop dan ponsel yang diberikan ke anaknya suatu saat akan disalahgunakan. Dan efeknya nggak main-main, yaitu terancamnya nyawa anaknya. Awalnya ayah si korban ini ngeliat kok korban ini sering banget itu handphonean. Dan bahkan bisa dibilang hampir seluruh waktu dalam satu hari dihabiskan dengan main handphone. Akhirnya sempat negur anaknya, kamu kok handphonean terus? Kamu nggak capek? Udah istirahat dulu, nanti matamu sakit.
Dan si anaknya bilang, "Pak, maaf, saya ini lagi banyak tugas dan tugasnya itu saya harus koordinasi sama teman-teman lainnya lewat grup di kelompok WhatsApp kami." Dan saat itu si ayah si korban ini nggak curiga karena dia lihat nilai anak-anaknya ini selalu bagus. Setiap kali ya ada pembagian hasil studi di semester itu nilainya pasti paling rendah itu B. Anaknya juga cerdas dan rajin. Nah sampai si ayah ini lama-lama makin curiga karena beberapa kali setiap kali si ayah ini ngelihat si anaknya lagi main handphone, terus mau dilihat ini anaknya lagi ngerjain apa sih, sama anaknya selalu ditutup-tutupi. Nah kata si korban ini dia tuh sungkan karena di ponsel tersebut temannya itu di grup WhatsApp yang namanya grup WhatsApp satu angkatan ya. Kalau bercanda itu kan suka nggak difilter. Dia takut ayahnya ngeliat. Dia bilang, "Maaf ya Pak, teman-teman aku itu kalau bercanda tuh suka nggak tahu aturan." Korban ini beralasan, "Aku tuh nggak enak kalau Papa ngelihat cara bercandanya teman-teman aku ini." Padahal yang sebenarnya terjadi, korban itu banyak menggunakan ponselnya untuk berselancar di situs-situs porno. Dan ternyata korbannya juga tergabung di satu komunitas khusus orang-orang dengan penyimpangan perilaku seksual. Korban ini mungkin dia baru kenal orang-orang yang punya kegemaran yang aneh, dan lama-lama si korbannya tertarik. Dan di forum ini para anggotanya sering sekali membagikan pengalaman mereka melalui cerita, foto sampai video saat mereka sedang melakukan eksplorasi seksual yang aneh-aneh. Mulai dari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, terus juga macam-macam lah di situ. Tapi ada satu topik yang benar-benar menarik perhatiannya si korban ini, yaitu BDSM. Nah si korban ini penasaran nih, kok ya yang namanya cara-cara yang selama ini dia tahu itu menyakiti orang, kok bisa ya memberi kepuasan seksual? Ini seperti apa? Korban makin penasaran, dia cari informasi ke sana ke sini, tanya-tanya. Dan sampai satu titik korban merasa, "Aku pengen coba deh metode-metode ini." Tapi lagi-lagi karena si korban ini merasa ya mungkin masih nggak enak sama orang tuanya, sama si papanya ini, dia belum berani kalau dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Karena itu si korban pengen cari cara bagaimana dia bisa memuaskan dirinya sendiri dengan cara yang nggak biasa. Dan akhirnya korban ini ketemu yang namanya autoerotic asphyxia, yaitu mencekik diri sendiri atau membuat diri sendiri itu sengaja kehabisan nafas, dan saat itu kata itu orang bisa merasakan kepuasan seksual yang luar biasa. Dan bahayanya lagi di komunitas itu ada banyak sekali artikel yang menjelaskan dengan detail cara-cara orang mencekik diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dan gak tanggung-tanggung di situ sangat terperinci, ada diagramnya, ada cara-cara bagaimana membuat simpul, milih tali. Dan suatu saat korban ini mencoba cara-cara tersebut. Korban ini didorong oleh rasa penasarannya, dia unduh berbagai macam materi pornografi, dan dia juga latihan dulu bagaimana membuat simpul. Dan korban mencoba teknik tersebut di satu malam saat papa dan juga kedua adiknya sudah tidur. Si korban ini mencoba cara paling simpel dari autoerotic asphyxia tadi. Memang di forum itu ada berbagai macam metode, ada yang mengikat leher, mengikat tubuh bagian bawah, sampai mengikat alat kelamin. Tapi si korban karena dia merasa dia masih pemula, dia mencoba dengan mengikat lehernya dulu. Saat itu korban sedang mempersiapkan ada satu bagian tali yang misalkan dia itu mulai kesakitan, itu bisa ditarik, jadi talinya nanti akan melepas simpulnya. Dan sebelum korban mengikat lehernya, korban ganti baju dulu. Dia pakai pakaian dalam wanita. Dan saat itu posisi korban ini menghadap cermin. Dan di atas meja belajarnya itu laptopnya dia buka, dan disitu dia menyetel ada satu video pornografi bertema autoerotic asphyxia. Tengah-tengah eksperimennya korban ini, waktu korban merasa mulai kesakitan, korban mencoba menarik tuas daruratnya tadi. Tapi bukannya ikatan di leher ini terlepas, simpul di lehernya ini malah makin kencang dan korban kecekik semakin ketat. Dan pada akhirnya korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung di kamarnya, di mana laptopnya ini masih terbuka menampilkan video porno yang ada di situ orang diikat lehernya, dan saat itu korban masih mengenakan pakaian dalam wanita. Dan dengan kondisi seperti itu, ayah korban menemukan si korban ini keesokan paginya.
Ayah korban langsung menghubungi pihak yang berwenang. Oleh pihak yang berwenang, jasad korban ini dievakuasi ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Ayah korban bilang kalau dia sudah menerima anaknya ini meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya sendiri. Dia meminta korban jangan diotopsi. Tapi dari hasil pemeriksaan luar dokter forensik, dapatkan saat itu korban pakai baju piyama, tapi korban ini nggak pakai celana dalam. Badannya korban kaku, tangan kanannya ini mengepal, itu memegang simpul yang katanya itu tuas penyelamatnya tadi. Dan tangannya itu posisinya terangkat. Ini lumrah terjadi pada korban yang mengakhiri hidupnya sendiri. Itu kadang-kadang saat kesakitan nggak sadar itu dia coba untuk membuka ikatan simpulnya ini. Jadi saat itu temuan ini sama sekali nggak menimbulkan kecurigaan dari dokter spesialis forensiknya. Saat ikatan leher di korban ini dilepas, ditemukan ada luka lecet tekan yang melingkari lehernya korban. Dan lebam mayat terdapat pada bagian bawah tubuhnya korban, dan selain itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain di bagian tubuh korban yang lain. Hasil olah TKP dari pihak yang berwenang itu sama sekali nggak menunjukkan adanya hal-hal yang mencurigakan. Jendela kamar korban itu tertutup dan posisi korban ini tergantung tepat di depan meja tulisnya, di mana di temboknya itu ada sebuah cermin besar. Pihak yang berwenang sama sekali nggak menemukan adanya surat peninggalan, dan ponselnya korban ini ada di tas, tapi saat itu laptopnya korban tuh nggak ketemu. Nah, sempat ditanya juga ke ayahnya korban ini. Kata ayahnya korban, sebelum korban ini meninggal dunia, korban sempat menitipkan laptopnya ini ke ayahnya. Katanya, ini laptopnya udah rusak, aku minta tolong ya, misalkan ada temennya papa nanti bisa benerin laptopku. Dan pada saat itu ayahnya korban bilang, ya saya rasa mungkin itu ya firasat seorang anak pada saat anak ini mau mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah korban bilang dia sudah menerima kalau anaknya memang berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah korban nggak tahu saat itu mungkin korban memendam berbagai macam masalah. Yang jelas saat itu korban ini sama sekali nggak pernah cerita ke ayahnya. Sampai suatu hari, ayahnya korban ini memutuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sang anak atau si korban ini memang meninggal karena autoerotic asphyxia. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang berbahaya. Jadi si pelaku ini sengaja buat dirinya itu kehabisan oksigen, merasa sesak nafas. Karena pada saat dia sesak nafas itu, dia merasa bisa merasakan kepuasan seksual yang luar biasa. Padahal itu bahaya sekali, karena pada saat otak ini kekurangan oksigen, itu akan terjadi peningkatan tekanan pada otak. Dan pada saat terjadi peningkatan di otak ini, orang sering kehilangan kesadaran. Ya memang di fase ini ada yang bilang saya merasa enak, saya merasa seperti melayang-layang. Padahal ini fase paling kritis, dimana kalau sedetik aja orangnya terlambat untuk melepaskan ikatan di lehernya, dia bisa kehilangan kesadaran, dia nggak sempat menyelamatkan dirinya, dan dia bisa mati lemas. Dan inilah yang paling sering terjadi pada korban yang melakukan autoerotic asphyxia. Kata ayah korban, ini sama sekali nggak mudah buat saya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Perlu waktu berbulan-bulan buat saya, sampai saya yakin kalau ini memang keputusan yang tepat. Dan waktu menceritakan ini, rasanya itu seperti mengorek luka. Dan rasanya itu kayak saya mengalami kejadian ketika saya menemukan anak saya dalam keadaan mati tergantung. Itu berkali-kalilah saya merasakan sakitnya. Jadi pagi itu si ayah korban ini curiga karena dari kamar sebelah, jadi posisinya kamarnya korban ini memang tepat di sebelah kamar orang tuanya. Ayah korban ini dengar kok alarm ponselnya si korban ini bunyi-bunyi terus, tapi si korban tuh nggak matiin ponselnya. Si ayah korban ini curiga, jangan-jangan anak ini sakit, sampai pingsan, mungkin kecapean bikin tugas. Ayah korban langsung ke sebelah dan dia buka pintu kamar anaknya. Dan di situ si ayah korban melihat anaknya atau si korban ini sudah dalam keadaan mati tergantung. Dan katanya itulah mimpi buruk, paling buruk yang bisa dirasakan oleh orang tua. Karena nggak cuma si anaknya ini dalam keadaan posisi mati tergantung, anaknya ini menggunakan pakaian dalam wanita. Ayah korban ini sempat menyangkal, dia bilang ini tuh kayaknya terlalu parah deh buat jadi kenyataan. Saya curiga jangan-jangan saya ini masih mimpi. Saya ngelihat anak saya tergantung, udah badannya kaku, dia pakai pakaian dalam wanita, di depannya itu ada laptop yang kebuka dan laptopnya itu masih memutar satu video porno yang saya benar-benar gak sanggup melihatnya.
Dan anak saya itu pas di depan cermin. Saya tuh sempat datengin anak saya cek nafasnya, nadinya, semua tuh udah nggak ada. Saya tuh sempat juga cek tangannya, itu tangannya udah kaku. Awalnya tuh saya pengen minta tolong ke tetangga, tapi saya juga mikir, jangan sampai tetangga ngelihat anak saya dalam keadaan seperti ini. Saya mau menjaga nama baik anak saya, bahkan setelah anak saya meninggal dunia. Dengan berat hati, saya gunting ya simpulnya anak saya tadi, sampai anak saya jatuh. Terus akhirnya saya pakein baju. Sebelumnya saya lepas dulu lah itu pakaian yang menjijikkan yang menempel di tubuh anak saya itu. Terus saya ambil piyama, saya pasangkan piyama itu tubuh anak saya. Dan setelah itu baru saya teriak minta tolong ke tetangga. Waktu tetangga pada datang, itu saya ngelihat ya suasana saat itu memang panik banget. Tapi saya masih ingat laptopnya ini kan banyak banget materi pornografi yang aneh, yang mungkin bisa beresiko kalau nanti ketahuan sama penyidik, misalkan tetangga manggil pihak yang berwenang. Saya sempatkan untuk ngambil laptop anak saya tutup dan saya sembunyikan di kamar saya. Dan saat itu ya setelah anak saya diperiksa, anak saya dimakamkan, saya sempat melihat riwayat pencarian di laptop anak saya. Saat itu yang saya rasakan sebagai orang tua, saya sangat shock, saya jijik dan juga saya sedih luar biasa melihat aktivitas anak saya selama ini di internet. Ternyata anak saya tuh punya penyimpangan seksual ya. Awalnya ayah korban ini memutuskan untuk menyimpan rahasia anaknya ini. Tapi ya dia merasa tersiksa, apalagi setiap kali dia bangun pagi, dia ketemu sama dua anak perempuannya yang masih SMP sama SMA. Dia merasa khawatir, ini jangan-jangan pergaulan itu sudah sebegitu rusaknya ya. Jangan-jangan dua anak perempuan saya ini juga ada terpapar informasi-informasi yang saya nggak bisa kontrol. Saya ngerasa bersalah, misalkan saya sembunyikan ini, nanti misalkan kedua anak saya ini kemudian ya mengikuti jejak kakaknya atau mungkin bisa lebih buruk lagi. Satu konflik banget sebagai orang tua. Di satu sisi, saya ingin melindungi nama baik anak saya. Di sisi lain, saya yakin kalau saya ceritakan hal ini, saya bisa mencegah hal yang serupa terjadi pada orang lain. Dan sampai akhirnya si bapak ini pada satu titik, dia mengambil keputusan yang sama sekali nggak mudah. Dia akan menceritakan semuanya. Dan tujuan si bapak ini menceritakan semuanya bukan untuk membuka aibnya korban, tapi dia berharap orang-orang yang mendengarkan cerita anaknya ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh anaknya. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh ayah korban ini, jangan sampai kita sebagai manusia dibutakan oleh nafsu. Karena kalau kita mengikuti nafsu yang ada dalam diri kita, itu nggak akan ada habisnya. Kadang-kadang kita merasa puas, tapi lama-lama kita semakin nagih. Kita ingin lebih lagi, kita coba berbagai cara, sampai nggak sadar kita melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Dan orang-orang yang ada di internet itu seringkali nggak tahu kalau apa yang mereka bagikan itu bisa mencelakakan orang lain. Dan andai kata ada orang yang merasa mereka punya kecenderungan seperti itu, dan ayah korban juga berpesan, kalau ada orang yang merasa saya juga punya kecenderungan seperti itu, saya pengen merasakan kepuasan seksual dari hal-hal yang gak wajar, jangan ikuti. Cari bantuan dari tenaga profesional, psikolog, atau psikiater. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.